Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Amos, bab 9 ayat 11 sampai 15. Tuhan bersabda, "Pada hari itu, Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah sabda Tuhan yang melakukan hal ini. Sungguh, waktunya akan datang. Demikianlah sabda Tuhan, bahwa pembajak dan penuai akan susul menyusul. Demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih. Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang lengang dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka." Sabda Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap agama memiliki tradisi puasa
yang dikaitkan dengan soal makan dan minum. Pertanyaannya, bagaimanakah berpuasa yang benar menurut ajaran Gereja Katolik? Lalu apa alasan kita berpuasa dan berpantang? Bagi orang Katolik, berpuasa dan berpantang adalah tanda pertobatan, ungkapan penyangkalan diri, dan kehendak untuk mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib sebagai silih bagi setiap dosa-dosa kita. Dalam masa Prapaskah, puasa dan pantang, serta doa disertai oleh amal kasih. Oleh karena itu, berpuasa dan berpantang merupakan latihan rohani yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan sesama. Jika kita faham mengenai tujuan berpuasa, kita akan menjadi bijaksana dan tentu saja tidak akan bertanya seperti yang murid-murid Yohanes katakan, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Hal tersebut karena aturan yang ketat tentang waktu berpuasa. Dengan kata lain, pelaksanaan puasa harus lahir dari hati, bukan dari aturan belaka. Bagi Yesus, kesempatan ini adalah saat yang tepat untuk mengajar mereka mengenai puasa yang benar. Puasa mestinya dilakukan karena kebutuhan, misalnya saat masa perkabungan atau penantian. Yesus sendiri dalam Injil menggambarkan masa perkabungan itu adalah saat mempelai diambil dari tengah-tengah para sahabat. Saat itulah mereka akan berpuasa, dan mempelai itu adalah Yesus Kristus sendiri. Selagi sang mempelai bersama para muridnya, tentu saja mereka tidak berpuasa. Namun ketika Yesus Kristus wafat, para murid pun akhirnya berpuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita perlu menyadari dan memahami bahwa puasa juga menyangkut soal menyelaraskan sikap dan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ya Tuhan yang Maha Baik, bimbinglah dan tuntunlah kami umat-Mu agar dapat melakukan puasa dan pantang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.